Hai Tumbers, pasti kita nggak asing lagi sama yang namanya work-life balance. Yaps, saat ini banyak milenial yang berkomitmen untuk menerapkan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kesibukan dan aktivitas kerjaan sehari-hari membuat kita sebagai karyawan lupa memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Tak jarang kita memiliki kehidupan yang tidak sehat karena menjalankan aktivitas kerjaan sehari-hari. Padahal menjaga work-life balance ini penting banget. Bukan hanya untuk sisi psikologis, tetapi untuk sisi kesehatan juga loh. Work-life balance sering dibahas di berbagai sosial media seperti TikTok, Instagram, dan Twitter oleh public figure maupun karyawan. Istilah ini merujuk pada keseimbangan hidup seseorang antara dunia kerja dan kehidupan pribadi. Bagi sebagian orang, menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi tidaklah mudah. Pasalnya, masih banyak di antara kita yang terjebak stres akibat tekanan beban pekerjaan. Apabila kita tengah merasa suntuk karena tugas-tugas di kantor atau sedikit burnout, mungkin work-life balance adalah solusi yang kita butuhkan. Lantas, seberapa penting work-life balance itu dan apa saja manfaatnya? Jika diterjemahkan, work-life balance merupakan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan di luar kantor sehari-hari. Ada banyak definisi akademis dari work-life balance. Namun, secara sederhana ini adalah suatu kondisi di mana kita bisa mengatur waktu yang baik antara pekerjaan di tempat kerja dengan kehidupan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, kita sebagai karyawan, kedua hal ini harus bisa seimbang satu dengan yang lain. Jika kita tidak memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang baik dan kinerja cenderung merosot, hal itu bisa merusak bidang kehidupan lainnya. Akan tetapi, jika kita memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang baik, maka produktivitas dan kinerja kita pun akan meningkat. Manfaat work-life balance sendiri tak hanya satu atau dua, tetapi terdapat 4 manfaat dari terciptanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Manfaat yang pertama, kerja lebih produktif. Yang kedua, kreativitas meningkat. Ketiga, lebih sehat secara fisik dan mental. 4, mengurangi stres dan burnout. Cara menerapkan work-life balance. Yang pertama, kurangi sifat perfeksionis. Memiliki sikap perfeksionis bukanlah sebuah kesalahan, karena sikap perfeksionis ini dapat membuat kinerja yang dihasilkan lebih berkualitas. Namun, jika kebiasaan ini sering dibiarkan, maka sikap ini dapat mengganggu kehidupan kita. Kita dapat kehilangan waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk keluarga, karena terlalu fokus dan lebih lama dalam mengerjakan pekerjaan. Kita dapat menerapkan sikap ini di waktu yang tepat dengan melakukan beberapa pertimbangan. Selain itu, sifat perfeksionis ini justru bisa membawa dampak buruk untuk kesehatan kita, seperti mudah stres dan lelah. Untuk itu, yuk kurangi sikap perfeksionis dan maafkan diri sendiri jika sesekali melakukan kesalahan. Karena bagaimanapun, tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan, dan kadang kesalahan itu justru bisa membuat diri menjadi lebih baik lagi ke depannya. 2. Tentukan skala prioritas. Pekerjaan memang tidak akan pernah ada habisnya, namun bukan berarti kita harus mengerjakan semua pekerjaan dalam satu waktu yang singkat. Oleh karena itu, berusahalah untuk menyusun skala prioritas dan kerjakan tugas yang akan mendekati deadline terlebih dahulu. Jika ternyata dalam satu hari kita berhasil mengerjakan tugas dari kantor dalam waktu yang singkat, jangan paksakan diri untuk mengerjakan tugas untuk hari esok. Sebaliknya, gunakan waktu senggang tersebut untuk sekedar beristirahat. Dengan menyusun prioritas pekerjaan, kita bisa tahu mana pekerjaan yang bisa didahulukan, mana yang bisa didelegasikan, dan mana yang tidak perlu untuk dikerjakan. Kita bisa menggunakan waktu dan energi kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang esensial saja. Jangan ragu juga untuk menghentikan kebiasaan bekerja di hari libur ya, karena bagaimanapun juga tubuh dan pikiran butuh istirahat. 3. Hindari hal-hal yang mendistraksi saat bekerja. Selain manajemen waktu dan menyusun prioritas kerja, kita juga perlu menghindari hal-hal yang mendistraksi atau mengganggu fokus. Jika kita tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan, maka tugas tersebut juga akan semakin lama selesai dan bisa berujung lembur. Misalnya, lagi ngerjain laporan mingguan di pagi hari, tapi malah kepikiran, nanti siang pesan makan apa ya? Terus buka aplikasi food delivery dan cari menu makan siang. Siapa yang pernah begitu? Untuk membantu fokus bekerja, kita bisa coba teknik Pomodoro. Ini adalah teknik yang membuat kita fokus dengan interval waktu. Misalnya, kita harus fokus bekerja selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit, dan mengulang selama 4 babak. Setelah 4 babak, kita bisa istirahat lebih lama dari 5 menit. Gak harus 25 menit dan 5 menit sih. Kita bisa menggunakan interval waktu yang paling sesuai dengan keinginan kita. Ingat, kita tidak seharusnya bekerja 24 jam.
Jadi, ketika sudah lewat waktu kerja, usahakan untuk mematikan semua notifikasi gadget, termasuk email dan WhatsApp. Bila perlu, kita juga bisa memiliki 2 gadget. 1 gadget untuk bekerja, dan 1 gadget lagi untuk kehidupan pribadi. Jadi, ketika jam bekerja sudah lewat, kamu bisa mematikan gadget yang digunakan untuk bekerja. 4. Luangkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Memiliki waktu untuk melakukan me time dan menghabiskan waktu berkualitas atau quality time bersama keluarga setiap hari mungkin terlihat mustahil untuk banyak orang. Namun, setidaknya jangan lupa untuk selalu menyiapkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga, minimal 1 kali sehari di akhir pekan. Kita bisa menggunakan waktu yang kita punya untuk menonton drama atau series, membaca buku, minum teh, atau meditasi. Karena tidak bisa dipungkiri, 2 hal inilah yang justru akan membuat tubuh semakin bersemangat dan berenergi untuk bekerja, sehingga produktivitas akan meningkat dengan sendirinya. 5. Tolak hal atau pekerjaan yang kurang penting. Salah satu hal sederhana yang sulit dilakukan untuk beberapa orang adalah berkata tidak pada tuntutan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Padahal sebagai karyawan, kita punya hak untuk menolak pekerjaan kok. Terlebih jika pekerjaan yang diberikan sudah melewati pukul 8 malam atau diberikan saat weekend. Pekerjaan tambahan kadang suka muncul tiba-tiba. Kita nggak harus mengiyakan dan menerima semua pekerjaan yang diberikan kepada kita. Cukup terima yang sekiranya penting dan mendesak saja. Apalagi kalau loading pekerjaan kita sendiri masih banyak yang belum selesai. Kita bisa menolak dengan sopan dengan alasan yang jelas. Seperti, boleh, tapi karena loading pekerjaan saya masih banyak, project B nggak bisa saya handle ya. Atau alasan lainnya. 6. Olahraga. Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang dapat meredakan stres secara efektif. Dengan berolahraga, suasana hati kita akan lebih bahagia. Oleh karena itu, seseorang yang rutin berolahraga akan lebih banyak memiliki aura yang positif dibandingkan dengan orang yang jarang berolahraga. Dengan meredanya stres, selalu berpikiran secara terbuka dan positif, maka kita dapat lebih mudah untuk menerapkan work-life balance. Menerapkan work-life balance tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mental. Oleh karena itu, mulai sekarang jangan ragu untuk menerapkan 6 hal di atas ya, Thumbers.